Dengan menggunakan rompi merah muda, Samsudin Rumbawa digiring menuju mobil tahanan Kejaksaan Negeri Sorong. Pria 47 tahun ini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan penyimpanan dan pendistribusian beras dan gula pasir rentan 2016 hingga 2018 pada Perum Bulog Subdivre Sorong dengan total kerugian negara sebesar Rp1.910.565.024. Penetapan SR sebagai tersangka dirilis langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Muhammad Rizal, Jumat sore 21 Juli 2023, di kantor Kejaksaan Negeri Sorong, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Penetapan Samsudin Rumbawa sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik tindak pidana korupsi Kejari Sorong melakukan pemeriksaan terhadap 24 orang saksi dari internal Perum Bulog Subdivre Cabang Sorong, serta pelaku usaha yang bermitra dengan Perum Bulog Subdivre Sorong. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah proses ulang yang dilakukan tidak sesuai SOP, serta pengeluaran barang komoditi tidak dicatatkan pada bagian gudang, sehingga berakibat pada berkurangnya barang komoditi di gudang penyimpanan. Akibatnya gudang Bulog kehilangan beras sebanyak 95.924 kg, dan gula pasir sebanyak 87.250 kg. Dari hasil expose, tim dan jaksa yang hadir telah disepakati dan ditetapkan ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyimpangan dalam penyimpanan dan pendistribusian beras dan gula pasir pada Perum Bulog Cabang Sorong yang kami maksud. Adapun yang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial SR dari berdasarkan alat bukti dan SOP dan ketentuan yang telah dijadikan acuan oleh penyidik terhadap SR tersebut. Kemudian pada hari ini rencananya akan dilakukan penahanan. Kemudian adapun kedudukan SR tersebut sebagai kepala gudang dari periode Desember tahun 2016 sampai dengan Februari 2020. Dan yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengelolaan komoditi yang berada di dalam gudang penyimpanan, baik atas komoditi yang masuk ataupun komoditi yang keluar. Nah, adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka tersebut yaitu dengan disangka pasal primer pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian di pasal subsidiarnya disangka dengan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian sebagaimana kami katakan tadi bahwa tersangka ini akan dilakukan penahanan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Penasehat hukum tersangka SR, Syarif Nari saat dikonfirmasi awak media menjelaskan kliennya Samsudin Rumbawa telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan langsung ditahan. Secara fisik kondisi kesehatan kliennya dalam keadaan sehat. Syarif Nari mengkritik penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menahan kliennya. Kita baru melakukan pendampingan pemeriksaan kejaksaan dan pada tanggal hari ini klien saya Samsudin Rumbawa itu ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh pihak kejaksaan. Nah, dalam upaya hukum itu tetap kita akan lakukan. Ya, nanti kita lihat pada saat
kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Kalau kondisi kesehatan klien Abang gimana? Untuk saat ini beliau sehat, Sehat ya? ya, tapi sesuai dengan protap ya dari kejaksaan mungkin harus ada pemeriksaan dulu dari pihak rumah sakit. Setelah itu baru dibawa ke lembaga. Samsudin Rumbawa disangka melanggar Pasal 2, Ayat 1, Yungto Pasal 18, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan subsidiar Pasal 3, Yungto Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jangan lupa like, komen dan subscribe kanal Papua Barat Daya.